Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman karena telah menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi pada kali ini guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi keuangan yang telah diberikan oleh dosen pengampu Ibu Samsinar. Nah, sebelum kita melangkah masuk ke diskusi pembahasan soal, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu perkenalkan nama saya Muhammad Aji Nuryadi. Selanjutnya ada Khairunisa, Vivi Dismayanti, Natalia Papiang, Ardiana, dan Yusriani, dan Yun Frida. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan soal. Jadi, pada tugas yang kita berikan terdapat 2 soal, yaitu soal 51 dan 52. Pembahasan 51 akan dibahas oleh saya dan Yusriani pada poin A, yaitu soalnya di sini, PT Bialangga pada 2 Januari 2015 memiliki saldo cadangan penurunan nilai piutang sebesar 25 juta. Pada tanggal 1 April 2015, piutang dari seseorang sebesar 15 juta dihapuskan karena pelanggan tersebut terbukti pilot atau rugi dan tidak akan membayar piutangnya. Selanjutnya pada tanggal 2 September 2015, piutang yang diidentifikasikan signifikan yang sebelumnya diturunkan nilainya dilunasi sebesar nilai piutang tercatat sebesar 36 juta, yang terdiri dari piutang bruto 40 juta dan cadangan penurunan piutang sebesar 4 juta. Nah, pada tanggal 1 November 2015, PT Biang Lala menerima pelunasan piutang sebesar 5 juta dari piutang yang sebelumnya telah dihapuskan pada tanggal 30 yang telah dihapuskan. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015, perusahaan menghitung ulang penurunan nilai piutang dan diperoleh informasi yaitu penurunan nilai piutang yang individual signifikan 3 juta dan penurunan nilai piutang yang piutang kolektif 7 juta. Nah, soal di sini diminta diminta yaitu A, buatlah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut. Nah, pada soal yang di atas mungkin terdapat beberapa transaksi, jadi kita akan menghitung dulu mungkin ada berapa jurnal yang akan dibuat. Kayaknya itu lihat dari transaksi itu. Kenapa, Yusriani? Dilihat dari transaksi soalnya itu ada 4 jurnal yang harus dibuat. Yang pertama itu di tanggal 1 April, yang kedua itu ada di 2 September, ketiga itu ada di 1 November, dan yang terakhir itu ada di 31 Desember. Oh iya, berarti ada 4 jurnal yang akan dibuat di soal 51 poin A. Oke. Jadi jurnal yang pertama yaitu pada tanggal 1 April, kemudian 2 September, kemudian 1 November dan 31 Desember. Nah, berarti untuk transaksi pertama 1 April soal tersebut pada tanggal 1 April piutang dari seorang pelanggan sebesar 15 juta dihapuskan karena pelanggan tersebut terbukti pilot. Berarti untuk akun yang dipakai di sini cadangan kerugian pada piutangnya. Cuman di sini dia pakai akun apa ya? Di soal. Ya, ditandakan kok cadangan kerugian piutang, bukan cadangan kerugian piutang karena di tanggal 1 April itu dia ada pelanggan yang dihapuskan piutangnya atau terbukti pilot. Jadi tidak akan membayar piutangnya. Jadi jurnal di tanggal 1 April itu cadangan penurunan nilai piutang pada piutang dagang sebesar 15 juta. Oh ya, berarti pada tanggal 1 cadangan kerugian piutang pada piutang. Oke. Nominal 15 juta ya. Selanjutnya untuk tanggal 2 September soalnya piutang yang diidentifikasi signifikan yang sebelumnya diturunkan nilainya dilunasi sebesar nilai tercatat. Oh, berarti di sini yang tanggal 2
Ini dia piutangnya sebesar 40 juta. Nah, tetapi dibayar 36 juta dan 4 jutanya eh, sudah sudah dibebankan kepada cadangan kerugian piutang. Makanya untuk akunnya dia kas, bentar. Debit kredit. Berarti di tanggal 2 September di sini dia pakai berapa ya, yang tanggal 2 yang dibayar berapa? Ada Berapa 36 yang juta. dibayar? Kas dapat 36 juta. Berarti yang dibayar Terus 36 ada- juta di Ya, ada cadangan penurunan nilainya sebanyak 4 juta. Jadi total Berarti yang piutang 4 juta dagangnya ini itu ada 40. cadangan penurunan nilai. Oh, berarti yang 4 juta ini terbukti tidak bisa terbayarkan di. Ya, enggak membayar. Nah, oke. Terus untuk bentar. Nah, untuk tanggal berapa sih? Tanggal 1 November lagi. Oke, untuk selanjutnya tanggal bentar. Yang transaksi ketiga dia tanggal berapa? Tanggal 1 November. 1 November ya. Tanggal 1 November dia kayaknya tanggal 1 November itu soalnya dia piutangnya sudah diakunkan ke cadangan, akan tetapi perusahaan atau seorang itu ternyata bisa membayar. Begitukah? Coba lihat soal coba. Bisa dibaca transaksinya untuk tanggal 1 November. Kayaknya itu tuh Di yang 1 November tuh 2 kali komen jurnal. Iya, Berarti yang karena tanggal 1 November. 1 Oktober. 1 November Ya, aja. November. November atau Oktober? November di soal. Oh, November, berarti November. 1 November itu 2 kali ya. Berarti yang piutangnya 5 juta ini dia Dia bisa lunasi. Awalnya dia tidak bisa lunasi. iya Tapi dia awalnya. bisa lunasi. Tunggu sebentar. Ini dia perusahaan, dia yang punya utang ke orang atau dia yang punya piutang? Dia yang punya piutang kan? iya yang punya Iya. Dia yang punya piutang, berarti bukan dia yang lunasi dong. Berarti ceritanya itu utangnya di orang, uangnya di orang, dia sudah bahasa kasarnya diikhlaskan nih begitu ya, karena sudah terbukti tidak bisa terbayarkan. Ternyata orangnya yang pinjam uang ini bisa membayar, makanya 2 kali menjurnal. Berarti jurnalnya pertama piutang pada cadangan, terus akhirnya dibayar menjadi kas pada piutang pada cadangan, kemudian akhirnya bisa dibayar menjadi kas pada piutang. Iya cocok nih begitu aja. Jurnal keduanya itu berkurang nih piutangnya jadi kasmi karena Iya, karena terima uang karena terbayar toh. Iya begitu yang ketiga. Nominalnya sama-sama 5 juta. Terus selanjutnya Terus selanjutnya untuk transaksi keempat tanggal 31 Desember akhir periode
itu mengakumulasi yang menjadi keterangan pada informasi 31. Nah, di soal itu ada piutang individual dan piutang kolektif. Itu yang diakumulasikan, dijumlahkan sehingga mendapat jurnal penyesuaian, yaitu kalau jurnal penyesuaiannya piutang apa? Kalau piutang jurnal Beban. penyesuaian cadangan bagian. Sudah Beban terbalik, penurunan nilai piutang. beban pada cadangan. Beban pada cadangan berarti ya? Iya. Beban pada cadangan. Oke. Berarti untuk AJP-nya beban penurunan nilai piutang pada cadangan. Akumulasi dari piutang individual dan kolektif. Saya pikir tadi AJP-nya ini yang 19 juta, ternyata ini di atas. Oke. Uh, 10 juta. 10 Nah, 10 juta itu didapat dari mana? dari sini yang ada di soal 31 dari piutang individu dan piutang kolektif diakumulasikan. Kayaknya. Karena itu yang ada Ya tanggal memang 31. seperti itu. Karena 31 itu memang informasinya AJP, itu yang sudah masuk AJP kan? Ya. Terus untuk B, hitunglah rekonsiliasi saldo cadangan piutang awal dan akhir periode ditampilkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ini gimana Saya ini kira- soalnya? Berarti Ini selesai aja. Selesai itu yang Terus yang ini yang lanjut siapa? Saya. Bisa. Jadi toh kan yang diminta di soal itu rekonsiliasi cadangan penurunan nilai piutang pada awal dan akhir periode. Jadi bagiannya itu saldo awal periode, penghapusan piutang, recover piutang yang dihapus, dan tambahan penurunan nilai periode tersebut. Kalau saldo awal periode itu, kalau kulihat di soal diambil dari tanggal 2 Januari 2015 yang Ini ya, yang tanggal berarti 2 Januari. Berarti 25 juta. 25 juta. Hmm. Terus Terus apa lagi yang ada akunnya? penghapusan piutang, kalau penghapusan piutang itu asalnya bukan dari piutang individual dan piutang kolektif, bukan. Jadi 10 juta. Kalau penghapusan Jadi dari mana? enggak. Dari Ini kayaknya- Diambil nilainya. dari ini piutang individual dan piutang kolektif dijumlahkan. 10 juta berarti. Tapi kayak kan di sini kan dia penghapusan piutang. Jadi ceritanya piutang yang dicadangkan begitu. Yang ceritanya piutang dihapus. Coba lihat di Udah soal dihapus. atas. Akumulasi coba jumlahnya. Yang piutang yang dicadangkan. Menurutku 19 juta. Itu diambil dari tanggal 1 April sebanyak 15 juta yang cadangan penurunan nilai piutang, ditambah dengan cadangan penurunan nilai piutang 4 juta di tanggal 2 September. Jadi ada 19 juta penghapusan piutangnya. Itu dari piutang yang dicadangkan. Yang di Ya, karena tanggal 1 April dan 2 September itu ada piutang yang dihapuskan. Sebanyak 15 juta dan Ya, 4 juta. berarti itu nominalnya. sama Kip. Jawabanku sama nih kayak begitu sih 19. Berarti diambil gini yang piutang individual dengan piutang kolektif dulu toh. Enggak, Tidak karena dia berhubungan. enggak berhubungan dengan penghapusan piutang. Oke. Jadi sisa recover piutang yang dihapus. Kalau recover piutang yang dihapus itu diambil dari pelunasan piutang. Jadi senilai 5 juta yang pada tanggal 1 November 2015 di soal. Berarti ini recover sertanya piutang yang dicadangkan tetapi ternyata bisa dibayar di Iya. Yang sudah dipulihkan.
sudah Iya, sudah ditulis. dilunasi. Oh, berarti sedotannya menambah. Oke. Terus akun Terus apa lagi? Di tambahan nilai periode tersebut. Di sini nih mungkin digunakan yang piutang individual dengan piutang kolektif dijumlahkan. Iya, di sini baru itu yang apa? Kenapa Vivi? iya Karena- pada baru yang dipakai itu yang 10 juta. Karena tidak Oh, dipakai berarti di yang tambahan nilai periode. Oh, berarti tambahan piutang dari itu ya, individual dan kolektif di berarti 10 juta kumasi. jadi nilainya 10 juta. Kalau di total nih itu 21 juta. Oh, berarti 25, 35, Dikurang 19. 40 kurang 19, 21. Begini 21 berarti ini rekonsiliasi piutangnya. Rekonsiliasi cadangan penurunan nilai piutang. Terus untuk soal 52, Kalau bagian A-nya saya yang lanjut Aji. coba yang 52. Ah, Ini PT 52 dia Merapi. soal apa? Perhitungan bunga. Dia tentang bunga. Bunga Sama kayak maksudnya bunga angsuran- piutang, angsurannya. bunga pinjaman. Nah, terus Bunga terus. pinjam. Kelanjut nih Pak Ledi, aku baca dulu soalnya. PT Merapi memberikan pinjaman kepada PT Merbabu sebesar 400 juta. Pinjaman tersebut diberikan bunga 6% yang akan dibayarkan setiap akhir tahun. Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara cicilan selama 4 tahun masing-masing 100 juta. Bunga dikenakan atas saldo pinjaman yang belum dibayarkan berdasarkan tingkat bunga yang disepakati, yaitu 6% tadi. Pada saat memberikan pinjaman tersebut, biaya transaksi yang dapat didistribusikan langsung pada pinjaman tersebut sebesar Rp9.080.990. Biaya tersebut tidak mengurangi kredit yang diberikan. Berarti itu kayak ndak ada gangguannya di itu yang 9 juta. Nah, terus di sini bagian A, hitunglah bunga efektif pinjaman tersebut dalam persen. Nah, berarti ini toh kan ada 4 tahun, berarti akan dihitung ini bunganya setiap tahunnya. Nah, jadi di sini toh saya pakai kode saya di kalau 400 juta itu total pinjamannya itu pakai kode P, kalau persennya itu yang 6% pakai I. Terus itu 4 tahunnya pakai T. Karena 4 kali dicicil. Nah, 100 jutanya itu saya pakai kode saja yaitu P dibagi 4 karena 400 juta dibagi 4 tahun itu 100 juta. Jadi kalau misalnya mau Kak, ada yang tahu Kak rumusnya ini? Kalau misalnya dicari per bulan begitu. Tadi itu P itu dilambangkan dengan apa? P kan 400 juta yang total pinjamannya. Itu 400 juta. Terus I tadi itu apa? I itu persennya. persen tadi di soal 6% di. Iya. Terus T itu tahun. Iya, T itu tahun. Kayak waktunya, waktu membayar. Jadi rumusnya ini Tidak dicicil gini Kak karena di soal pakai cicil Ki. Berarti T-nya itu 4 tahun dicicil 4 kali. jadi rumusnya ini P dikurang dengan tahun dikurang dengan 1 kemudian dikali dengan P dibagi T dikali dengan I. Begitu kah? Jadi yang pakai rumus tak itu dia pakai P
dikurang tahunnya dikurang 1. Terus nanti hasilnya dikali 100 juta. Baru kalau sudah itu dikalikan, baru dikali sama bunganya. Begitu maksud tak? Iya, Oh, berarti itu yang di bulan pertama. Berarti itu dia caranya 400 juta dikurang Ki dalam kurung itu 1. Kan itu tahun bulan pertama berarti 1 dikurang 1. Yaitu nanti hasilnya dia 0 Ki. Jadi yang 400 jutanya dikali 0 berarti 0. Baru dikali 100 juta. Berarti langsung gitu yang 100 juta dikali 6%. di tahun pertama itu 400 juta langsung dikali dengan 6%. Menghasilkan 24 juta. Oh, yang berarti yang 400 jutanya bukan yang 100 juta. Bukan yang di tahun pertama itu begitu. Karena 0 dikali 1. Kan ini ada tadi ini toh yang T dikurang 1. Nah di tahun pertama, tunggu saya selesaikan dulu rumusnya. Jadi ini rumus perhitungan bunganya. Jadi penyelesaiannya ini bunga bulan pertama. Oh, sorry kok. Karena jelas jaringan kok paham Kak di sini. Jadi di bulan pertama itu kan 400 juta, terus itu dikurang Ki. Kan itu 0 G. Jadi berarti itu toh 100 jutanya jadi 0 nih. Jadi langsung G 400 juta dikali 6%. Hasilnya itu Ya. 24 juta. Ini toh kan bulan pertama itu 1. Jadi 1 dikurang 1 baru dikali dengan 100 juta. Ya. Dikali 100 juta hasilnya itu 24 juta. 6%. 24. Kemudian Terus berarti Tunggu dulu. Menurutku itu yang bunga bulan 1 bukan kayaknya bulan di situ. Karena kan per tahun bayar, bukan per bulan. jadi bagaimana? Menurutku tahun. Karena kan per tahun nangsur. ini bunga. Oh, berarti bunga tahun pertama begitu. Iya, begitu. Oh ya, ini berarti itu yang 24 juta bunga tahun pertama, bukan bunga bulan pertama. Begitu? Iya. Terus selanjutnya pale ke bunga tahun kedua sama gitu rumusnya. Berarti kan yang dikali duluan itu dalam kurung, berarti di sini tuh pakai Mi 2 karena tahun kedua Mi 2 kurang 1 itu 1 dikali 100 juta. Berarti hasilnya 100 juta, terus 400 jutanya dikurangi 100 juta. Berarti sisa 300 juta dikali 6%. Hasilnya itu 18 juta. Yang itu dalam kurung 2 kurang 1 ya. Hasilnya itu 18 juta. Berarti di rumus ada sedikit kekeliruan. Berarti bukan dibagi T, langsung kali T saja. Lanjut. Ya, bunga tahun ketiga itu kan dalam kurungnya langsung diganti lagi jadi 3 kurang 1. Jadi itu hasilnya 2. Nah, 2 dikali 100 juta itu kan 200 juta. Jadi 400 juta dikurang 200 juta itu hasilnya 200 juta. Terus dikali 6% Ki. Jadi hasilnya itu 12 juta. Terus bunga tahun keempat. Bunga tahun keempat itu dalam kurungnya 4 kurang 1. Berarti 3. Terus itu 3 dikali Ki 100 juta. Jadi hasilnya itu 300 juta.
Terus kurang lagi kayak dari tadi Ji, yang 400 juta dikurang 300 juta, hasilnya kan 100. 100 juta dikali 6% itu hasilnya 6 juta. Iya, paham. Ini toh habis itu kayaknya kalau mau cari totalnya ya di jumlah Ji ini Ani, yang 24 juta, 18 juta. Di jumlah saja. Jadi jumlahnya itu ada 60 juta. Total Iya, bunganya di total 4 tahun itu. Iya, selama 4 tahun itu 60 juta. Mungkin begitu Ji saja kalau bagian A. Lanjutkan nih, siapa mau lanjut? Apa soalnya untuk bagian B kah? Kalau bagian B itu tabelnya yang bayaran pinjamannya. Tabel buatlah tabel schedule pembayaran pinjaman. Saya mau lanjut ini, Dek. Oh, berarti ini dia yang B. Jadi ditabelkan Ji ini dari perhitungan di Hasil atas. penjumlahannya tadi. Iya, lanjut nih kita Hardiana. Iya. Nah, di tabel schedule pembayaran itu ada 5 kolom. Ke bawah berapa? Nah, di kolom pertama ke bawah itu kan 4 tahun. 5. Tapi kan di kolom totalnya. tidak, tapi kan ada juga yang awal anunya meminjam. Jadi ada juga yang awal meminjamnya. Kolom awal meminjamnya. Di 5. Terus di kolom pertama itu periode. Besar angsuran. Terus kolom ketiganya. Bunga juga masuk kah? Perasaan bunga 6% semua Ji, atau tiap tahun dia berbeda bunganya? Beda tuh Aji, ini tadi yang bagian pertama tumbuhnya beda-beda Ki, tergantung tahunnya. Bu, ini bunga apa? Nominalnya atau besaran persentase bunganya? Bunga Nominalnya. itu yang tadi sudah dihitung. Oh, nominalnya. Ya. Kolom keempat itu amortisasi utang atau pelunasan utangnya. Kemudian kolom yang terakhir itu saldo. Nah, yang pertama diisi yaitu periode. Di kolom pertama itu 0 atau bisa saja dikosongkan. Kan awal meminjam. Kemudian di kolom 2 1 sampai ke tahun keempat. Nah, yang pertama kemudian diisi saldonya. Kan saldo yang dipinjam itu 400 juta. Jadi 400 juta. Kemudian besar angsuran. Nah, besar angsuran yang pertama kan besar angsuran per tahun itu 100 juta didapat dari 400 dibagi 4 tahun. Jadi 100 juta per tahun. Nah, Jadi kayak kemudian besar. Mau jadi Hardiana? iya, sama semua aja anunya angsurannya. Kemudian di kolom bunga. Di kolom bunga saldonya itu atau nominalnya didapat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Vivi. Ini Iya. Berarti yang 24 juta ya? tahun pertama.
Ya, tahun pertama itu 24 juta. Tahun kedua 18 juta. Baru 12 juta, baru 6 juta. Ya, nah kalau di amortisasi utangnya itu nominalnya didapat dari 100 juta dikurangi dengan besar angsurannya dikurangi dengan bunganya, nominal bunganya. Betul Mito? Maksudnya? Begitu? Maksudnya bagaimana? Kalau ini amortisasi utang isinya apa? Nominalnya itu didapat dari besar angsurannya dikurangi dengan nominal bunga. Berarti 100 kurang Itu yang dia 24. bayar. Jadi Itu semua yang dikurangi besar angsuran kurang bunga. Iya, semuanya. Jadi 76 juta ini untuk periode Iya, pertama. 76 juta. Iya, 76 juta. Oh iya. Kedua juga seperti itu toh. Ada Iya, 82. seperti itu juga. Tahun ketiga 88 juta. Tahun keempat 94 juta. Kemudian saldonya diapakan? Kan saldo awalnya itu 400, kemudian dibayar 76 juta, jadi 400 juta dikurangi dengan 76 juta. Itu hasilnya 324 juta. Begitu juga. Begitu di terus tahun sampai ke bawah. Sampai tahun keempat. Jadi hasilnya itu yang di tahun keempat itu saldonya 60 juta. Saldonya dari akumulasi dari mana ya? Iya. Dari hasil pengurangan dari amortisasi utang. Oh iya paham. Dari saldo kurang iya. amortisasi di. Iya. berarti Iya, ini dikurangi kan? nomor A dan B itu berhubungan Ji. Karena saldo akhirnya Iya, bakalan sama berhubungan. 60 juta. Cuman dalam bentuk saldo. Berarti ini toh bagian A sama bagian B itu harus di-balance. Iya, Ya, harus harus di-balance. sama hasilnya. Ya, mungkin itu saja. Terus selanjutnya nomor 52C di langsung. Untuk soalnya untuk bagian C ini disuruh buat jurnal yang dibuat pada saat pembayaran angsuran. Jadi angsuran pertama itu untuk hutang PT Merbabu itu untuk semua angsuran ini pasti 100 juta karena kan sudah ditetapkan memang toh. Untuk hutang bunga ini diambil dari kasus di bagian A tadi yang dihitung oleh Fidis. Jadi untuk tahun pertama ini bunganya sebesar 24 juta. Jadi kas yang keluar ini sebesar 124 juta. Begitupun dengan untuk angsuran kedua, ketiga, dan keempat, begitu juga dengan. Oh berarti sama saja dengan angsuran kedua, ketiga, keempat. Datanya Sama, diambil dari cuma B. utang bunganya aja yang berbeda. Cuman total bunganya yang berbeda. Oke. Iya. Utang bunga Terus D, angsuran D. kedua itu sebesar 18 juta. Jadi kas yang keluar itu sebesar 118 juta. Angsuran ketiga bagaimana? Yuyun. Selanjutnya untuk angsuran ketiga yaitu utang PT Merbabu sebanyak 100 juta di debit. Kemudian untuk utang usaha, untuk hutang bunga sebesar 24 juta diambil dari perhitungan bunga tadi. Kemudian pada kas
angsuran ketiga bukan yang 12 juta. Hutang bunga sebesar 12 juta, pada kas sebesar 112 juta. Nah, untuk jurnal pada angsuran keempat, yaitu hutang PT Merbabu. Angsuran keempat berapa? Hutang PT Merbabu di debit sebesar 100 juta, kemudian hutang bunga sebesar 6 juta, pada kas sebesar 106 juta. Berarti sama jadi angsurannya cuma utang bunganya di yang berbeda. Iya. Terus soal selanjutnya masih ada? Sudah selesai. Cukup nih 5.1 sama 5.2 aja. Jadi oke, alhamdulillah amin. Nah, oke, terima kasih terima kasih teman-teman untuk kesempatannya untuk berdiskusi. Alhamdulillah tugas kita pada pertemuan 10 sudah selesai. Semua teman-teman bisa memahami dan bisa paham dengan materi yang dibahas. Oke, mungkin cukup sekian. Kita akan selesaikan Zoom ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.